Menurut kamu ada nggak sih manusia bisa berubah jadi serigala? Ada-ada aja ya. Loana Konstantinesca adalah seorang perempuan Rumania yang hidup di abad ke-19. Pada suatu ketika ia dituduh melakukan sihir dan menyebarkan sihir. Ia dituduh menjadi seorang penyihir yang membuat akhirnya ia diamuk oleh massa. Dan karena amukan massa itu membuat Loana menderita banyak luka serius yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Tetapi gak lama berselang Loana meminta paksa pulang dari rumah sakit dan pulang ke rumahnya sendiri. Keesokan harinya Loana ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jasad yang mengerikan dan membuat gempar seluruh masyarakat setempat. Bagaimana enggak gempar kalau tubuh Loana di balik pakaiannya itu yang membungkus tubuhnya itu ditemukan banyak luka sayat. Dan luka-luka sayat itu diperkirakan dilakukan oleh Loana sendiri. Ia membuat luka sayat di tubuhnya dan membiarkan darahnya sendiri mengalir dari luka-luka sayatnya itu ke sebuah cawan yang kemudian ia minum. Jadi ia menyayat tubuhnya sendiri dan membiarkan darahnya sendiri keluar perlahan-lahan dari tubuhnya untuk mengairi sebuah cawan untuk kemudian dia minum. Akhirnya itu yang membuat Loana meninggal dunia secara perlahan. Ia meninggal dunia secara perlahan karena kehabisan darah dan diduga menderita infeksi karena meminum darah segar atau darah mentah dalam volume yang besar. Serem banget ya. Apa itu mungkin sebuah ritual supaya ia bisa mati karena untuk melepaskan diri dari ilmu sihirnya? Ataukah memang benar dia seorang penyihir atau bukan? Kan kita nggak tahu ya. Karena itu terjadi di abad ke-19. Dan biasanya nih tempat-tempat di mana orang-orang dianiaya dan dibunuh secara sadis karena dituduh menjadi seorang penyihir itu akhirnya menjadi tempat yang angker. Karena dipercaya bahwa orang-orang yang meninggal secara nggak wajar tadi karena tuduhan masyarakat itu menghantui tempat itu. Dan akhirnya kota atau daerah tempat itu menjadi tempat yang angker dan hantu. Untung itu di abad ke-19 ya, bukan abad sekarang. Jauh dari kita. Ya udahlah. Di Britania Raya ada seorang perempuan yang bernama Agnes Waterhouse atau dikenal dengan Mother Waterhouse yang merupakan perempuan pertama yang meninggal karena dieksekusi karena dia dituduh menjadi seorang penyihir. Jadi sebenarnya pada saat itu si Agnes itu nggak sendirian. Dia itu dengan dua perempuan lain yang bernama Elizabeth Francis dan seorang putrinya yang bernama Joan Waterhouse itu juga dituduh melakukan sebuah tindakan kejahatan berupa penyebaran ilmu sihir atau dianggap sebagai penyihir. Nah, si Agnes ini dipercaya dia tuh udah menguasai ilmu hitam sejak usia 12 tahun. Dan Agnes ini memiliki seekor kucing hitam yang bernama Satan yang dipercaya kucing hitam ini merupakan simbol dari kejahatan atau dari aktivitas sihirnya itu. Padahal sebenarnya Satan ini milik si Elizabeth. Elizabeth itu bahkan ngeles, dia bilang si Satan ini yang menyuruh dia untuk melakukan sebuah kejahatan, yang menyuruh dia untuk menjahati orang, membunuh orang itu yang nyuruh katanya si kucing hitam yang namanya Satan ini. Akhirnya pada tahun 1566 diadililah mereka bertiga, si Agnes, si Joan dan si Elizabeth. Sayangnya semua bukti itu memberatkan si Agnes sehingga Joan itu selamat dari ancaman dan si Elizabeth juga bebas. Akhirnya si Joan dinyatakan bersalah dan dia dihukum mati dengan cara digantung. Tetapi 13 tahun kemudian si Elizabeth itu akhirnya juga mendapatkan hukuman yang sama, yaitu mendapatkan hukuman mati digantung dengan tuduhan yang sama, yaitu menjadi seorang penyihir, dengan tuduhan menjadi seorang penyihir.
Gilles Garnier adalah seorang eremit yang tinggal di Dole, Prancis pada tahun 1573. Eremit itu adalah orang yang diasingkan dari kehidupan bermasyarakat ya. Itu disebabkan karena katanya ia memiliki kekuatan mengubah dirinya menjadi serigala atau werewolf. Dan Garnier ini menggunakan kekuatannya itu untuk membunuh anak-anak. Dan konon katanya Garnier ini memberikan daging anak-anak untuk diberikan kepada istrinya untuk dimasak. Bahkan saat ditangkap, Garnier itu mengaku telah membunuh 4 orang anak. Rumor-rumor yang beredar, ada beberapa kesaksian yang menyebutkan mereka melihat Garnier itu memakan daging anak-anak yang masih mentah di ladang dengan lahap. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri perubahan Garnier dari manusia menjadi serigala. Akhirnya Garnier dinyatakan bersalah dan dia menjalani hukuman mati dengan cara dibakar pada tahun yang sama, yaitu 1573. Dan sejak peristiwa itu ia dikenal dengan sebutan manusia serigala dari Dole. Menurut kamu, ada nggak sih manusia bisa berubah jadi serigala? Ada-ada aja ya. Tahun 415 Masehi, di kota Alexandria, Mesir itu hiduplah seorang perempuan yang bernama Hipatia. Hipatia ini seorang penganut paganisme dan dia itu menenggelamkan dirinya. Dia mengabdikan hidupnya itu kepada ilmu pengetahuan. Dia sangat cerdas dan dia dinobatkan sebagai pelajar ilmu matematika perempuan pertama di dunia. Dan karena kecerdasannya itulah membuat si Hipatia itu dianggap aneh oleh sekelilingnya. Ya maklumlah zaman segitu ya, zaman sekarang aja orang perempuan cerdas aja dianggap aneh, apalagi tahun segitu, pada tahun 400-an, abad keempat. Jadi dia itu sering mendapatkan cibiran dari masyarakat setempat. Tapi enggak berlaku di dunia ilmu pengetahuan. Si Hipatia itu disayang oleh ilmuwan-ilmuwan lain karena dianggap tidak pelit berbagi ilmu. Tapi ada satu nih orang, lektor yang berbeda keyakinan dengan dia, yaitu lektor Nasrani yang bernama Petrus. Dia tuh gerah dengan kehadiran si Hipatia. Dia ngeliat Hipatia sukses, dia ngeliat Hipatia disayang banyak orang tuh dia nggak suka. Dia ngerasa kok ini saya disaingi nih. Apalagi dia merasa kok saingannya perempuan. Nah, apalagi selain saingannya perempuan, kok dia ngelihat ini saingannya ini kayaknya beda keyakinan nih sama saya gitu. Dia sebenarnya politik identitas agama tuh udah ada dari dulu gitu. Nah, akhirnya si Petrus ini dia membuat sebuah konspirasi. Dia ngomong sama kelompoknya itu, gimana nih caranya supaya si Hipatia ini bisa dilenyapkan nih dari muka bumi nih, gimana caranya. Dia nggak mungkin kita langsung serang karena dia itu banyak yang suka, banyak yang cinta sama dia, banyak yang sayang. Akhirnya dibuatlah konspirasi. Karena si Hipatia ini bukan beragama yang mayoritas, dia tidak beragama Kristen, maka dibuatlah sebuah desas-desus yang mengatakan kalau Hipatia ini adalah seorang penyihir yang melakukan perjanjian dengan penguasa kegelapan. Dan ternyata itu berhasil. Hoax yang disebarkan itu berhasil. Akhirnya si Hipatia ini diseret ke sebuah gereja terdekat oleh massa, juga oleh kelompoknya si Petrus itu. Diseret dan ditelanjangi, kemudian dianiaya hingga meninggal dunia. Nggak puas sampai di situ, si Petrus dan teman-temannya itu tadi menguliti jasad si Hipatia itu dengan genting gereja, dan sisa tubuhnya itu dibakar sampai habis. Katanya sih sebagai peringatan kalau nggak boleh ada penyihir di tempat mereka. Padahal kan jelas-jelas si Hipatia itu bukan penyihir, dia ilmuwan, dan dia keilmuannya itu dia sebarkan ke orang banyak untuk kebaikan dan kehidupan manusia yang lebih baik. Tapi dasar aja si Petrusnya sirik, memakai identitas agama untuk melenyapkan Hipatia karena dianggap Hipatia itu saingannya. Parah.
Pada akhir abad ke-14, seorang laki-laki yang berasal dari Swiss bernama Stedelen dihukum mati karena dituduh melakukan atau menyebarkan ilmu hitamnya untuk menggagalkan panen. Hal ini diyakini oleh seorang hakim Swiss yang bernama Peter von Greyers. Ia mengatakan bahwa Stedelen melakukan aksi ilmu hitamnya itu untuk menggagalkan panen. Peter meyakini bahwa seluruh musibah yang menimpa negerinya itu berkaitan dengan ilmu hitam yang dikuasai oleh Stedelen. Bahkan secara spesifik ia menuduh kalau Stedelen itu merupakan murid dari seorang dukun yang mendalami ilmu hitam. Bahkan ia mengklaim melihat Stedelen itu mempersembahkan ayam di hari Sabat dan meletakkan kadal di pintu gereja setempat untuk menggagalkan panen. Karena tidak tahan disiksa, akhirnya Stedelen terpaksa mengakui bahwa ia telah melakukan perjanjian dengan penguasa gelap. Akhirnya Stedelen dibunuh. Dan setelah kematian Stedelen, akhirnya si Peter von Greyers itu melakukan perburuan orang-orang yang dianggap melakukan aktivitas sihir atau orang-orang yang diperkirakan menjadi seorang penyihir di seluruh Swiss, dan banyak orang tidak bersalah yang disiksa dan dibunuh karena tuduhan menjadi seorang penyihir. Aneh-aneh aja ya tahun segitu ya, abad segitu aneh-aneh aja. Mungkin nggak ada hukum kali, jadi hukumnya hukum rimba ya. Demikianlah orang-orang yang mendapatkan hukuman atau perlakuan tidak manusiawi karena tuduhan tidak beralasan, yaitu menjadi seorang penyihir di masa lampau. Mungkin karena di masa lampau itu orang-orang banyak yang belum berpikir secara kritis. Mereka masih mudah terpengaruhi dan masih mudah dihasut dengan hal-hal yang sifatnya itu bohong atau dusta atau fitnah atau hoax, sehingga akhirnya membuat banyak nyawa atau membuat banyak orang tidak bersalah akhirnya meninggal dengan cara yang mengerikan, dan itu dipercaya menjadi kutukan turunan dari abad ke abad. Karena itu sekarang pun jika kita lihat banyak orang akhirnya melakukan aksi tidak manusiawi yang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara-cara kekerasan dan tidak masuk akal, ya mungkin itu merupakan warisan kutukan dari generasi ke generasi. Makasih guys udah nyimak semua kisah yang aku ceritakan. Kalau kamu suka dengan apa yang aku ceritakan, kamu boleh like, subscribe, komen, dan sharing apa yang aku ceritakan. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.